Perkenalkan, nama saya Igede Harsemadi. Saya programmer. Sebenarnya perasaan senang itu, dari logo yang saya buat untuk di SMKTI Bali Global ini mungkin saya langsung masuk ke arti ya pengertiannya. Jadi kelihatannya nggak sibuk ya, tapi kalau di belakang itu sampai rumah, waduh, nunggu anak istri tidur dulu, baru kita kerja. Jadi saya punya orang dalam. Hai guys, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Kembali lagi di program kita T-Pod sama aku Lisa, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pencipta logo legendnya SMKTI Bali Global Denpasar. Halo Bapak, selamat pagi. Boleh perkenalkan diri dulu ke kamera? Oke. Selamat pagi teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah ya. Teman-teman dari SMKTI Bali Global dimanapun Anda berada, dan kalian juga yang sedang menyaksikan podcast kami hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Igede Harsemadi. Jadi teman-teman kecil saya ataupun di pergaulan saya biasanya mengenal saya dengan nama Dedut gitu ya. Oke, Pak Dedut. Jadi ya boleh manggil Beli Dedut gitu. Kalau Instagram saya ada di Beli Dedut ya, @belidedut gitu. Nah terus kemudian saya asli dari Denpasar. Terus kelahiran, mungkin cerita sedikit masa kecil saya ya. Kelahiran saya itu di Mataram di Lombok ya Pak? Betul. Tapi saya nggak bisa bahasa Lombok karena di kelas SD kalau nggak salah, SD kelas 1 tuh saya langsung pindah ke sini. Berarti Bapak besarnya Bali. Di Bali? Besarnya di Bali. Okay. Dan itu pun nggak sama orang tua, sama kakek. Karena bapak ibu saya kan tugas nih. Jadi melanjutkan tugas, betul. Bapak. Terus akhirnya kami berkumpul lagi ketika saya sudah SD. Dan dari situ lingkungan pergaulan saya sih banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat budaya Bali ya. Tari Bali, seni ukir sih terutama, seni menggambar. Bapak ada darah seni berarti ya Pak? Ya, kebetulan dari keluarga besar itu juga memang menekuni bidang seni. Nah terus kemudian tinggal kecil SD di Denpasar, SMP Denpasar, SMA di Denpasar juga, SMA negeri. Terus kemudian karena sepertinya bosen gitu ya, negeri-negeri terus gitu, akhirnya lanjut saya nih kuliahnya S1-nya di Stikom Bali. Oh, Bapak sekarang di namanya Stikom Bali. Ya, namanya sekarang kan Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Oke. Di situ saya ngambil jurusan atau program studi sistem komputer. Bapak di sana jadi dosen? Waktu itu kan dari mahasiswa. Oh, Bapak mahasiswa dulu di sana. Betul, dari mahasiswa, terus lanjut di mahasiswa kita tuh kan ada semacam kayak kerja praktek gitu ya, atau praktek kerja lapangan. Nah di situ saya PKL-nya di unit namanya P3M kalau nggak salah, tapi saya lupa kepanjangannya. Okay. Nah dari situ saya menekuni proses kerja praktek selama beberapa bulan. Terus lama-lama kok keasikan gitu ya. Dulu saya programmer, seneng ngoding juga, buat web itu seneng. Terus pada akhirnya ternyata pekerjaan setelah saya lulus nih, singkat cerita lulus S1, singkat cerita kok di sana rasanya ada peluang lain lagi ya di bidang kaitannya dengan multimedia. Akhirnya saya menekuni itu sebagai hobi. Nah terus kemudian dari situ saya sempat juga bekerja di luar dari Stikom, kerjanya di salah satu bank BUMN gitu ya, dekat kampus juga. Terus akhirnya saya di sana 7 bulan saja. Itu kalau boleh tahu Bapak di bank sana jabatannya apa ya? Di sana masih membidangi paling di depan ya, frontliner, di customer service, teller, terus kemudian di administrasi di perkantoran. Jadi kurang lebih di sana sekitar 6-7 bulan. Setelah itu saya resign. Itu kebetulan penempatannya di luar daerah. Saya resign, saya kuliah lagi S2 melanjutkan karena passion saya itu di bidang akademik. Kalau boleh tahu Bapak S2-nya lanjut di mana Bapak? Di Universitas Udayana. Oh, di Udayana. Ya, jadi ngambilnya sesuatu yang menjurus ya, satu jurusan nih. Karena sebelumnya beda jurusan. Karena sebelumnya kan di sistem komputer. Sekarang kelihatan banget ID-nya. Terus masuk S2-nya waktu itu yang ada di Bali ya di Udayana gitu ya. Jadi singkat cerita dari situ sambil kerja di Stikom juga, sambil jadi pengajar juga.
Oke. Gitu. Kalau boleh tahu kan tadi Bapak bilang nama panggilannya Bapak yang banyak orang tahu ya, itu nama panggilannya Pak Dedut. Kalau boleh tahu Pak Dedut tuh kepanjangannya apa ya Pak? Jadi sebenarnya waktu kecil nih, waktu SD gitu ya, badan saya kan padat berisi, ya Oke, gemuk lah iya. istilahnya. Jadi waktu itu teman-teman saya itu memanggil saya gede gendut gitu. Agak sedikit bully sih kelihatannya. Iya, Tapi saya bullying. bersyukur mempunyai teman-teman yang begitu ya, akhirnya itu menjadi sebuah brand. Nah, jadi sebuah trademark tersendiri bahwa yang namanya Dedut di Stikom kalau nyari ya saya. Ya, sudah itu pasti kan cuma gampang. Bapak aja. Kalau mau mencari misalnya saya mau cari Pak Gede siapa? Nah, kan ada banyak banyak nih. yang namanya Gede di Bali Pak ya. Terus mau nyari Pak Harsemadi, namanya kepanjangan. Kepanjangan gitu kan. nyarinya. Terus kemudian fokusnya itu ke orang-orang mengenal saya Dedut. Karena yang di Stikom cuma Bapak sendiri yang namanya Saya Pak sendiri Dedut. yang dikenal gitu. Nah terus kalau misalnya mahasiswa nih, Ya. kan kadang-kadang canggung ya, apalagi adik-adik kelas SMA, adik-adik SMK itu datang, biasanya saya fair aja bilang gitu, kalau Gede Harsemadi kayaknya susah diingat, ya udah saya bilang Pak Dedut, aja. oke. Gitu. Kalau boleh tahu selain kegiatan Bapak jadi dosen tuh ada kegiatan lain nggak Pak? Nah, selain saya menekuni di kegiatan di bidang akademis sebagai dosen gitu ya, biasanya saya juga aktifnya di menekuni passion saya sebagai hobi ya gitu istilahnya, hobi saya untuk di bidang multimedia. Saya sih sebenarnya senang sama hal-hal yang berkaitan dengan desain komunikasi visual ya di kafe, karena kesenangan saya itu berawal dari yang tadi saya bilang, cerita masa kecil, senang menggambar, terus kemudian akhirnya diwujudkan. Jadi ketika gambar itu bisa digitalisasi dalam bentuk desain, ya akhirnya kita bisa buat desain fokusnya di 2 dimensi saya sebenarnya. Oh gitu. Kalau yang saya dengar-dengar nih Pak ya, saya dengar kabar juga kalau Bapak ini juga ngisi seminar-seminar gitu ya Pak? Kalau untuk mengisi kegiatan itu ya banyak. Nah kembali lagi, itu juga berasal dari hobi gitu ya. Hobi yang ketika digabungkan, dipadu-padankan dengan yang namanya jam terbang gitu istilahnya, jam terbang atau pengalaman. Jadi mungkin orang-orang melihat ada sebuah potensi keunikan yang ada pada diri saya gitu ya, yang juga membawa nama ITB Stikom Bali ke ranah luar. Nah itu makanya ada beberapa kegiatan yang jujur pada saat musim pandemi ini itu yang membuat sering ada banyak tawaran, istilahnya job manggung gitu loh. Tapi manggungnya ini kan berkaitan dengan berarti seminarnya seminar online ya Pak? Online, offline gitu juga. Oh ada offline-nya juga. Biasa. Nah itu juga kaitannya juga kalau dikaitkan dengan kegiatan anak-anak SMA gitu ya, atau SMK gitu, memberikan hal-hal pelatihan semacam itu tuh juga sebagai cara saya untuk mengetahui apa sih yang menjadi tren anak-anak muda sekarang gitu. Jadi biar kitanya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi dari situ udah tahu bahwa fokusnya sekarang trennya apa sih yang disenengin sama anak-anak, berikutnya apa gitu. Ya, oh iya Pak, dengar-dengar nih Pak ya juga, kan kemarin tuh sempat dari yayasan ngadain lomba ya. Iya, ngadain sayembara untuk logo terbarunya SMK TI yang terbaru yang untuk se-Bali. Itu Bapak yang memenangi kan? Untuk proses itu sebenarnya ada proses sayembara ya, sayembara logo gitu ya. Nah, sayembara logo ini dilakukan oleh, artinya yang menghandle itu adalah di Yayasan Widya Dharma Santi yang menaungi ITB Stikom Bali, terus yang menaungi juga SMK TI seluruh Bali dan nasional lah ya, dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Dari situ awalnya saya mendapatkan informasi itu dari guru ya, kalau nggak salah Ibu Emi namanya, dari SMK TI Bali Global di Jimbaran. Nah gitu, saya nggak ada informasi nih, saya ngelihat dari status WA-nya. Nah si ibu ini dia ngirimin, nah terus saya balas, Bapak tanyain, boleh gitu. dong kirim posternya gitu kan, flyernya. Nah akhirnya setelah dikirimkan ke saya, singkat cerita, ini kayaknya bagus nih, potensial nih kalau saya nambah artefak lah. Artefak tuh kayak peninggalan bersejarah gitu ya,
Karena dulunya saya pernah, ini kalau flashback ke zaman kuliah dulu ya Dek ya. Iya, boleh. Tahun 2006, saya di Silicon Valley angkatan 2005 ya. Udah lama ya Cukup Pak. ya 17 Ya, tahun lalu lah kalau dihitung itu dari saya tahun baru lahir Bapak. baru lahir ya. Baru Ya, jadi lahir. di situ tuh singkat cerita proses pembuatan, saya melihat nih proses orang membuat kalau nggak salah itu namanya Mas Opik ya. Dia bagian desainer di Stikom Bali. Jadi waktu itu dia membuat, ini kan ada di apa namanya di MOOC kita ini, Iya. nah logo Itu SMKTI Bali logo Global ya, lamanya yang lama. SMKTI, ya. Jadi dia membuat sebuah globe, ada gapuranya, ada lingkaran merahnya itu gitu ya. Dia membuatnya itu kalau nggak salah di aplikasi Corel. Oh iya. Jadi dari situ itu juga yang menjadi tumbuhnya rasa penasaran saya, ini kok kayaknya seru ya membuat citra atau membuat logo ini untuk perusahaan tertentu gitu. Alhasil dari situ saya dikasih pemaknaannya, diceritakan globe ini apa, lingkaran merah ini apa, terus kemudian gapura ini melambangkan apa dan sebagainya. Akhirnya di 2006 November kalau nggak salah, sekolahnya ada. Di 2007 ulang tahun yang pertama. Nah pas ulang tahun yang pertama itu ada event jalan santai. Iya. Sekolah kita SMKTI ini masih ada di daerah Kreneng dulu. Iya, dulu daerah Ya Kreneng. mungkin pernah dengar Iya. namanya di Stispol Wirabakti Iya, kalau nggak salah ya. Di situ saya ikut. Akhirnya bertemu dengan adik-adik siswa, nah yang namanya mahasiswa kan Iya, tebar mahasiswa, pesona kan iya. ya gitu ya, ngeliat-ngeliat artinya ada yang di bening kelas, nggak ada gitu kan, bening ada nggak, yang biar cuci nih mata calon ya, nih, Pak. biar siapa tahu ngospekin Iya, nantinya gitu. Nah akhirnya dari situ ngelihat bahwa oh ternyata citra sekolah ini bagus loh, gitu ya, perkembangannya makin lama makin bagus. Saya punya pikiran suatu saat nanti nih yang namanya logo atau citra itu kan suatu saat akan berubah. Di tahun itu saya pernah berdoa gitu, suatu saat saya nih yang akan bikin logonya. Yes. Nah itu di tahun 2006-2007. 15 tahun kemudian, nah yang event kemarin Iya. adalah event itu. Ada Nah sayembara iseng-iseng saya itu. coba. Deadline kalau nggak salah waktu itu tanggal 31 Oktober. Iya, tanggal 31 Oktober. Di 2 minggu sebelumnya, masa-masa itu crowded banget saya di kampus, ada ngajar online, terus ada Banyak tugas-tugas kegiatan keluar, ya, Pak, banyak ya? kegiatan. Nah ada satu momen saya dikontak nih sama salah satu teman saya di Iya. SMK juga, kepala sekolah, Blide, nggak ikut kompetisi nih. Ini ada loh kompetisi bagus, dikirimkan saya lagi flyernya sama bapak itu, Pak Narayana yang Iya. kepala sekolah SMKTI Bali Global di Jimbaran. Iya, yang di Jimbaran. Kayaknya kalau ada waktu saya buatkan deh. Gitu. Akhirnya sambil di perjalanan waktu itu ke Singaraja ya, saya makan di sebuah rumah makan. Pulang dari SMK memberikan pendampingan di sana. Pulangnya di situ saya mulai membuat orak-orak kecil karena ngelihat pemandangannya enak. Nyari inspirasi juga ya Pak. Tugas sudah plong gitu kan, udah selesai. Ini sore-sore lihat kabut. Sekalian healing ya Pak ya. Healing ya. Healing. Anak muda itu istilahnya healing. Healing Pak istilahnya. Akhirnya dari situ saya punya ide gitu ya. Melihat ada sebuah tanaman. Kuncup nih, kayak bunga gitu ya. Kuncup, saya nggak tahu itu bunga apa namanya. Bunga itu kuncup, terus kemudian dari situ saya melihat ini kalau namanya anak SMK itu kan penuh dengan passion, semangat, berapi-api, terus kemudian jiwa muda yang ya intinya membuat apapun itu seru gitu. Ya, membuat apapun itu seru, terus kemudian menyenangkan dan masa-masa SMA itu tidak akan pernah tergantikan gitu ya. Kalau saya dari SD, SMP, ya teman-teman SMA ini yang paling solid gitu. Iya, paling solid. Akhirnya dari situ saya punya ide bahwa logo ini harus dibuat dengan sebuah konsep tiga hal. Apa Di itu, Bali itu kita mengenal dengan namanya Trihita Karana. Oh iya. Hubungan baik antara kita dengan Tuhan, pencipta, hubungan baik antara kita dengan manusia, dan hubungan baik antara kita dengan alam kita. Nah, sekolah ini, sambil jalan tak tahu ide liarnya datang dari mana, sekolah ini diharapkan anak-anaknya, output dari sana, lulusannya itu memiliki semacam paham atau pengetahuan dan akhlak gitu ya, apa istilahnya, karakter ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar
konsep 3 itu Trihita Karana itu yang muncul. Nah, seiring perjalanan dapat saya konsepnya, bentuk saya udah dapat. Di mobil itu waktu itu saya berangkatnya sendiri loh dia. Di mobil saya berpikir lagi, ini bentuknya kira-kira apa yang mewakili ya? Mewakili spirit, mewakili global teknologi, dan mewakili spirit, global teknologi, dan education. Nah, jadi konsep 3 lagi. Nah, konsep 3 ini yang berakhir pada ujung-ujungnya saya menemukan bahwa logo SMKTI Bali Global yang lama, yang bulat ini, kita akan coba kemas dalam bentuk segitiga yang baru. Nah, jadi sambil jalan 2 minggu tuh ngulik bentuknya, nggak ketemu-ketemu deh. Sampai saya pasrah nih, udah nggak usah dah ngumpul, biarin dah nanti mereka aja. Tapi ketika saya bercerita dengan istri saya ini juga alumni dari Stikom Bali ya. Oh, alumni juga? Ya, teman kuliah juga. Oh, teman kuliah. Di situ dia bilang, kamu kalau putus di sini, kapan dong bikin sesuatu yang berkesan? Ibaratnya ini jadi kado lah buat kelahiran anak nanti gitu kan. Siapa tahu juara, kalau nggak juara ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada momen nih di setiap tahun tuh kita punya sesuatu karya. Karena dulu itu deh ya, saya sempat kalau berbicara ke belakang lagi, boleh. Ada saya membuat sebuah logo di tahun 2019, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Hakteknas yang diadakan di Renon. Itu mungkin kalian masih SMP mungkin ya. Jadi tahun 2019 itu. 2019 iya masih SMP. Jadi saya diminta sama Pak Rektor membuatkan saya sebuah logo. Tolong buatkan saya logo untuk peringatan 24 tahun Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang diselenggarakan di Bali. Akhirnya dari situ saya iseng-iseng buat. Ternyata saya di-prank sama Pak Dadang. Di-pranknya elegan. Pranknya gimana? Saya disuruh presentasi di depan para rektor seluruh Bali. Di situ tuh sesuatu yang membanggakan. Terus saya memaknai logo yang saya buat itu tidak ada revisi mayor, jadi sedikit sekali revisinya, tinggal menambahkan tahun, dan semua sepakat menggunakan itu. Dari Bali mengirimkan untuk nasional, dan nasional akhirnya membranding itu adalah sebuah puncak berkarya saya gitu loh istilahnya. Jadi karena saya dulu pernah ikut nonton ya event Soundrenalin gitu ya, kapan saya bisa bikin branding event semacam sebesar ini. Akhirnya pada waktu Hakteknas itu saya bisa bisa diwujudkan sendiri pula buatnya. Suatu kebanggaan sekali ya Pak. Dari situ masuk ke tahun 2020, 2021 ini yang saya boleh berpikir harus ada sesuatu nih yang bisa membanggakan institusi saya, membanggakan keluarga saya, membanggakan diri juga terutama. Akhirnya ikut sayembara. Kalau boleh tahu proses pembikinan logonya berapa lama ya Pak? Kalau konsepnya 2 minggu. Iya kan konsep tadi 2 buatnya minggu. Hanya 2 jam. 2 jam Pak? Iya, Hamin 2 jam. Hamin 2 jam. Itu gimana bikinnya Jadi Pak? mungkin kalau teman-teman di rumah yang sudah kenal saya dan tahu bagaimana proses saya berkarya, biasanya saya berkaryanya itu melalui proses kurasinya yang lama. Kurasi itu kayak mengupas ada nggak yang mirip dengan yang saya buat. Jadi mencari kemiripan-kemiripan itu yang prosesnya lama. Jadi dari kemiripan itu, karena kan selama ini logo SMK itu gimana? Bentuknya paling segi 5. Iya segi 5, kalau nggak gitu lingkaran biasanya. Ya atau bulat. Terus kemudian, nah ini kita coba buat bentuknya segitiga. Kayak filosofinya, mother brandnya ya Stikom Bali. Stikom Bali itu kan bentuknya ada orang bilang kayak api ya. Iya kayak api air. Gitu. Nah dari logo yang saya buat untuk di SMKTI Bali Global ini, mungkin saya langsung masuk ke arti ya pengertiannya. Jadi ada bentuk api. Ya, bentuk api yang di atas itu simbol spirit. Kan tadi saya bilang ada spirit, education sama global teknologi. Jadi dari spirit itu bisa dia bentuknya api, orang mengartikan, itu bisa mengartikan air, tetesan air. Ya. Itu melambangkan semangat dan semangat atau spirit gitu ya. Terus kemudian warna merah, ada bendera merah putihnya juga di sana, dan yang paling unik tuh saya mencoba menerjemahkan nama Bali Global. Kalau SMKTI kan di mana-mana ada ya. Nah, yang Bali Global inilah yang saya ambil dari huruf B dan huruf G itu yang membentuk bentuk seperti
kuncup Kuncup. api itu. Nah kuncup itu juga ngambil dari kuncup bunga yang saya ketemu di Bedugul itu. Tapi kalau saya lihatnya itu kayak tunas yang Iya. biasa di pramuka itu Iya, kan iya. logo tunas. Apa namanya, tunas kelapa ya. Iya, Nah tunas itu kan juga kelapa. lambang kepanduan ya. Pandu itu Iya. kan jadi apa sih istilahnya? Kalau bahasa Inggrisnya kan Boy Scout gitu ya. Iya. Jadi kepramukaan, jadi yang tunas muda tumbuh yang bisa menjadi apa namanya, bibit unggul. Bibit unggul. Nah kita dari sekolah inilah yang menumbuhkan itu. Oke. Di bawah logo itu, jadi logo itu bentuknya seperti huruf B sama huruf G, ya melingkar bentuk spiral. Jadi itu kalau kalian tahu di RPL itu kan ada metodologi pengembangan sistem namanya incremental ya, bentuknya kayak spiral, memutar, melingkar, itu ya tidak ada sesuatu yang putus dan berlanjut terus. Itu juga ngambil filosofi dari bentuk buku yang awalnya bentuk bukunya mekar kayak bunga, Iya, terus bentuk kemudian yang sekarang di bentuknya logo agak yang ini. bentuknya agak ke atas. Tujuannya biar seolah-olah seperti tangan manusia tuh kan semangat dia, Iya. ya orangnya itu bukan semangatnya tangannya Ke bawah. ke bawah gitu. Ke atas biar semangat ya Pak. Ya? Bawahnya semangat ke atas. Terus kemudian yang itu filosofinya warna biru sama warna emas. Ibaratnya buku itu kan lembar keemasan gitu ya. Oke. Terus kemudian buku itu warna birunya melambangkan karismatik, intelijensia, kepintaran gitu ya. Terus kemudian di akhir yang di bawah itu ada globe. Globe ini yang saya padukan dengan roda gerigi. Oke. Karena image-nya anak SMK itu kan selalu sekolah menengah kejuruan. Iya. Kalau kejuruan itu selalu mengarah kepada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi tepat guna. Iya. Jadi teknologi itu saya simbolkan dengan bentuk roda gerigi. Oke. Jadi gerigi itu juga kan ibaratnya sesuatu yang nyambung terus, berputar dan nggak pernah putus. Gitu. Oke, nanti kita bisa tampilin aja ya, Ya, kita kasih ditampilkan top mungkin. up logonya. Kalau kalian belum tahu logo SMKTI yang terbaru, nanti kita kasih tunjuk di sini. Oh iya Pak, gimana sih perasaannya Bapak setelah memenangkan sayembara logo ini Pak? Sebenarnya perasaan senang itu sudah ini uniknya saya ya. Saya tuh herannya perasaan senang saya tuh muncul H-2 itu, 2 minggu itu, bukan 2 jam ya. 2 minggu. 2 minggu itu ketika proses penggarapan ide dan semuanya itu, di situ tuh saya udah seneng banget gitu ya. Kayaknya saya ini bakalan menang gitu. Padahal Udah belum tentu optimis juga, ya, udah Pak? optimis dulu. Tapi optimis dulu. Jadi udah semangat. Senengnya seneng banget gitu ya waktu itu. Plus sampai saya submit karya tuh di situ kayaknya udah oke. Ibaratnya kayak orang memancing. Iya. Alat semua kita udah siapkan, umpan sudah kita lempar ke air. Di bawah air itu kuasa Tuhan. Sama kayak udah saya submit nih, yaitu Tuhan yang punya kuasa gitu. Jadi akhirnya ya proses kesenangan itu ya saya udah ikhlaskan aja. Mau menang mau kalah ya nggak apa-apa. Tapi yang penting passion saya, semangat saya tuh udah muncul pada saat proses penciptaan itu. Ngerti kan? Ngerti. Jadi artinya di situ tuh kita tidak berharap, tapi ya kita do the best gitu. Lakukan yang terbaik Iya, aja. lakukan terbaik. Karena Optimis ya, Pak, ya? optimis. Karena biasanya kalau saya berkarya nih, menjalankan sesuatu tuh baik itu semisal itu tidak jadi digunakan atau tidak menang atau gagal, itu akan menjadi sebuah portofolio atau produk yang pernah kita buat. Iya. Portofolio untuk Tidak ada kedepannya, sesuatu yang Pak, ya? tidak pernah rugi untuk saya buat. Kalau saya punya prinsip. Jadi saya membuat itu sama juga kayak materi presentasi. Di satu momen nggak kepake karena eventnya batal misalnya atau berganti topik, akhirnya topik itu bisa saya bawakan di event yang berikutnya gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang rugi. Makanya buat teman-teman yang di rumah nih sambil berkarya itu orientasinya harus tidak ada sesuatu yang rugi. Gak ada yang rugi ya. Ya untuk dibuat. Pokoknya berkarya saja terus perbanyak proses untuk menempa diri. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak kegiatan lain yang belum kita tahu? Boleh di-spill coba Pak. Kegiatan apa? Kesibukannya Bapak. Kalau kesibukan sekarang yang paling sibuk itu tentunya saya di kampus nih. Kalau untuk di pekerjaan di kampus ya. Di kampus itu kita lagi mempersiapkan suatu event gitu ya. Event yang kita berserah lagi sih, tergantung apakah pandemi ini merestui atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya. Kalau tidak ya kita carikan yang diundur lain cari ya.
Terus kalau sisanya sih masih kegiatan berkaitan dengan akademis ya. Apalagi kalau di kampus kita kan lagi ada kurikulum baru. Iya. Jadi mempersiapkan materi-materi perkuliahan untuk mata kuliah baru itu. Sibuk banget ya Pak berarti Pak ya? Kelihatannya nggak sibuk ya. Tapi kalau di belakang itu sampai rumah, waduh, nunggu anak istri tidur dulu, baru kita kerja. Itu Bapak cara bagi waktunya gimana sih Nah, Pak? Untuk bagi waktunya itu, ini uniknya ya. Kalau orang-orang biasanya orang-orang seni gitu ya, desain itu dia berkarya biasanya pakai mood. Iya, harus pakai mood. Benar. Kalau saya pribadi setelah seiring pengalaman, jadi ada mood itu sangat berperan penting. Iya. Tapi mood itu nggak bisa juga menjadikan kita manja untuk bekerja. Iya, nggak bisa. Jadi kita harus memaksakan diri gitu ya, maksakan diri untuk bekerja tanpa menunggu mood. Yang penting niat ya Pak, harus niat dulu. Tipsnya saya biasa melakukan itu dengan mind mapping, tahu nggak? Mapping. Mind, pikiran, mapping, pemetaan pikiran yang biasanya kita ngerti, bikin orat-orat. Iya, orat-orat dulu di kertas. Ya, ini konsepnya mau di apa? Spidol, di papan tulis gitu. Bener. Kayak untuk yang hari ini juga saya udah mapping juga. Apa aja itu yang mau kita bahas. Yang mau Bapak bahas apa Jadi aja. pembahasannya biar ngalir bagus. Nah itu yang biasanya saya bikin orat-orat itu. Apapun kegiatannya saya buatkan itu. Karena dari situ akan memunculkan ide kreatif. Jadi paling tidak kayak main game nih. Ya. Main game tuh ada checkpointnya. Ya, ada checkpoint. Bisa di save. Iya, bisa nanti di save. matiin gamenya kalau kita bosan nanti main lagi, fresh lagi. Iya, fresh lagi. Misinya bisa lanjutin kita selesaikan. lagi gitu. Bisa. Sama kayak itulah, makanya kalau kita berkarya bagi waktu itu sangat penting. Gitu. Berarti teman-teman di rumah bisa ikutin tipsnya dari Pak Dedut ini ya. Tapi nggak 100% manjur sih. Kan tergantung karakteristik tergantung kita. mood, tergantung orang kan beda-beda. Oh iya Pak, Bapak ada nggak sih cita-cita atau harapan yang belum tercapai Pak di tahun ini atau di tahun kemarin? Syukurnya sih kalau ngomongin masalah pandemi ini bahkan melebihi ekspektasi ya, kegiatan dan cita-cita saya tuh sudah banyak yang bisa saya lakukan dan jauh melampaui target gitu ya, target pribadi gitu ya. Terus kemudian kalau berbicara masalah yang harapannya, tentunya pertama saya pengen hidup sehat. Sehat tuh dalam artian olahraganya pengen ditekunin lagi gitu. Saya senang bersepeda. Oh, Bapak senang bersepeda. Saya senang bersepeda karena Bapak nge-gym juga atau gimana? Enggak sih. Saya paling lari aja, jogging, terus sama sepedaan. Dan itu sepedaan juga saya paling di dalam kota aja sih. Oh, gitu. Bapak suka sepedaan juga. Dulu pernah ada sebuah event yang honornya cukup besar gitu ya. Jadi dari situ honor ini saya tabung, akhirnya saya beli road bike satu. Gitu. Ya cukup sih itu yang menjadi motivasi untuk berolahraga. Untuk olahraga. Padahal sebenarnya apapun sepedanya yang penting niat olahraga aja sih. Yang penting niatnya sih Pak ya dari tadi. Terus kemudian ada keinginannya itu pengen membuat sebuah komunitas gitu ya. Komunitas kreatif yang munculnya itu dari mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya pribadi. Memang agak private sih jatuhnya, tapi dari situ tuh kita pengen bahwa orang-orang yang sudah masuk circle saya, ada yang menamakan Harsemadi Club gitu ya. Jadi kalau hashtagnya punya mereka sendiri yang menyebutkan itu ya. Jadi hashtagnya HRSMD CLUB gitu ya. Itu menjadi sebuah keunikan. Mereka bikin tagline sendiri, mancing santai. Bapak punya fans club sendiri berarti Pak? Merekanya yang buat gitu ya. Terus akhirnya dari senior-seniornya termasuk kayak Miss Sania ya. Oh iya, Miss Sania. Dia itu kan termasuk angkatan ketiga dari klub itu gitu. Jadi dari yang sebelum-sebelumnya itu memang. Miss Sania itu ikut di ya, fans jadi club kalau udah bukan fans club sih, maksudnya perkumpulan mahasiswa bimbingan gitu. Perkumpulan mahasiswa. Jadi kalau mereka sudah lulus, mereka masuk ke situ. Jadi masuk ke situ dalam artian mereka mempunyai sebuah misi untuk meneruskan estafet pengetahuan atau karya yang sudah mereka buat ke adik-adik kelas lainnya. Dan itu tuh kalau ilmu, kalau ditularkan terus, dia akan menjadi berkembang. Makanya itu harapannya biar melalui wadah komunitas itu juga bisa mereka tuh jadi berkembang. So, kayak gitulah. Jadi pengennya juga selain hidup sehat, ya mahasiswa itu juga berkembang terus sama pengen kuliah lagi. Tapi itu nanti mau lanjut lagi Bapak. Ya keinginannya seperti itu. Tapi yang penting sekarang kan kita termasuk anak muda ya, teman-teman di rumah juga
memprioritaskan waktu itu penting. Oke Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih Pak. Boleh nggak Pak kita minta 3 golden words buat SMKTI Bali Global sama buat Jipot? Oke, untuk teman-teman di rumah gitu ya. Jadi tadi saya dikasih challenge Pak 3 golden word gitu ya. 3 golden word, golden, emas, word, kata-kata. 3 kata-kata ya, jadi emas. kata-kata mutiara. Ya, kurang Iya, lebih emas, seperti itu ya. mutiara, iya. Jadi saya punya prinsip tuh ada 3 dek juga. Saya nggak tahu kehidupan saya tuh sama 3-3 tuh kok kayaknya bagus gitu ya. Anak 3 gitu ya tadi ya. Nama Bapak Konsep 3. logo juga 3 gitu ya. Syukurnya saya semoga ini juga menjadi informasi yang bagus ya buat kalian ya. Jadi yang pertama tuh mungkin umum kalian dengar doa. Oke. Ya, doa dari orang tua. Kita berdoa kepada yang di atas, yang Maha Kuasa. Pokoknya setiap melakukan kegiatan tuh ada doanya. Oke. Apapun itu, dari dalam doa itu kita berserah kepada Tuhan, walaupun apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Oke. Yang kedua usaha, ya doa usaha. Jadi usaha ini apapun yang kita lakukan, upayakan supaya dapat menginspirasi banyak orang. Ya, menginspirasi banyak orang tuh artinya otomatis dengan apa yang kita lakukan itu akan berdampak baik untuk orang-orang itu. Oke Pak, tadi kan udah 2 nih Pak. Yang ketiga golden words-nya Pak? Yang ketiga ini cukup unik ya. Jadi Apa itu, saya Pak? punya golden word-nya itu tadi doa, usaha, yang ketiga ini orang dalam. Orang dalam ya Pak. Orang dalam itu lebih luasnya itu ya. Jadi kita jangan menyalahartikan orang dalam ya. Orang dalam itu maksudnya Banyak arti network, ya Pak ya. Network atau jaringan. Jadi saya kesini juga Karena diundang ada sih karena ada orang dalam juga. Karena tadi Miss diundang sama Sania. misalnya. Terus kemudian tadi saya juga ketemu dengan beberapa guru di sini yang juga menjadi senior saya dulu. Saya juga belajar dari mereka. Alhasil kita juga selalu koordinasi dengan baik gitu ya. Jadi ketika saya minta tolong bantuan atau apapun itu biasanya pasti dibantu gitu ya. Termasuk juga ini adik-adik mahasiswa, alumni dari Stikom, beberapa yang mungkin saya kenal itu kan power of orang dalam juga. Iya. Ketika mereka bekerja di instansi mana pemerintahan maupun swasta, saya kenal. Kayak kemarin nih kejadian nyata, saya nyervis motor. Iya. Jadi motor saya itu karena hari Minggu kan padat ya antriannya. Karena saya lihat di sana yang jadi admin salesnya dia, mahasiswa bimbingan saya. Kenal sama Bapak ya. Ngapain sini gitu? Mau nyervis, saya bantu langsung setengah jam selesai. Ya, kekuatan orang dalam juga kan. Kekuatan orang dalam. Dan masih banyak sekali keberuntungan yang bisa kita dapat kalau kita udah punya orang dalam tadi. Jadi makanya orang dalam itu penting sekali Pak ya. Gitu ya. Makanya kita tidak boleh juga durhaka sama orang dalam. Tidak boleh. Selain tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh durhaka kepada orang dalam. Makanya kita juga harus menumbuhkan relasi yang baik dengan semua orang. Sama juga seperti teman-teman yang ada di studio sini juga siapa tahu ya melanjutkan nanti ke ITB Stikom Bali. Ketemu di awal kita sudah pernah ketemu, terus akhirnya lama-lama siapa tahu kita jadi partner. Gitu. Ada ide-ide kreatif yang muncul dari kalian karena kalian punya orang dalamnya saya. Sudah kenal lama Pak Dedut langsung ya teman-teman. Diskusi langsung semuanya kan akan lebih mempercepat eksekusi kreativitas itu. Berarti kalau ada yang mau masuk ITB Stikom bisa cari Pak Dedut? Silahkan. Nanti saya akan membantu mengarahkan. Nanti hubungi di bawah. Ada Instagram ya Pak. Iya. Gak kerasa ya Pak, tadi kita udah berbincang-bincang cukup banyak. Terima kasih Pak sebelumnya sudah mau datang, Ya ini saya juga senang banget ya. Jadi diberikan kesempatan dengan SMKTI Bali Global gitu ya. Ini juga perdana nih. Jadi perdana saya mengisi podcast gitu ya. Biasanya saya menjadi host juga seperti teman-teman di sini ya. Sekarang Bapak yang menjadi bintang tamunya. Tapi saya sih terkesan banget gitu ya. Ketika masuk di sini terus kemudian humble-nya teman-teman dalam menghandle kegiatan hari ini menyenangkan sekali. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak, karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih atas 3 golden word-nya. Oh ya, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk follow Instagram kita @globalitypodcast dan jangan lupa nih untuk like, comment, and share video kita ke teman, ke saudara kalian, ke keluarga. Oh ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita, nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita ngupload video.
See you in the next video. Gpod, let's bring it on. Bye bye.